Halo, kembali lagi bersama Gilang. Jadi di sini saya akan memainkan game berjudul Adventure with Anxiety atau perjalanan ya, atau perjalanan dengan anxiety atau kecemasan. Game ini dibikin oleh Nicky Case. Di sini ada notesnya yang kita bisa baca ya. Jadi game ini adalah game tentang ansietas atau panikan ya. Jadi ini juga untuk membantu orang-orang yang punya gangguan ansietas atau gangguan kecemasan. Jadi mungkin game ini akan membantu kamu untuk menurunkan tingkat ketakutan dari ketakutan itu sendiri ya. Oke, jadi di sini mungkin akan kita lihat saja gimana gameplaynya. Untuk itu mari kita langsung mulai saja ya. Selamat datang. Ini adalah sebuah game. Nggak seperti game, ini lebih ke story interaktif atau cerita yang interaktif ya. Semoga kamu suka membaca ya. Oke, disuruh pencet spacebar. Jadi sebelum memulai, kamu suka membaca ya? Speak this fast and expand on it. Slow dong ya, karena kan bahasa Inggris bukan natifnya aku. Oke. Jadi sekarang mari kita mulai ceritanya. Ini adalah seorang manusia. Oke. Dan ini adalah kecemasan yang dimiliki oleh manusia. Oke. Kamu adalah kecemasannya. Oh, tidak. Serigalaku kembali ya. Fantastis. Oke. Jadi sini pekerjaanmu adalah untuk melindungi ya. Melindungi keadaan tubuh manusiamu ini dari danger atau bahaya. Dan faktanya sandwich itu membuat dia menjadi bahaya sekarang katanya. Ayo. Segera kasih tahu dia. Manusia, dengarkan, kita ini dalam bahaya. Dan bahayanya adalah keluarkan ya ansietasmu atau kecemasanmu dan ambil ya apa yang mirip terhadap ketakutanmu yang dia bisa ngasih tahu kamu ya. Oh, kira-kira apa ini yang bikin kita menjadi cemas ya? Kita makan sendirian, makan siang, lagi-lagi makan siang sendirian, atau kita nggak produktif ya ketika kita makan, atau roti ya, roti putih itu jelek buat kita. Kita pilih yang mana ya guys? Kayaknya sih kalau ini lebih ke sosial, kalau yang ini lebih ke menyalahkan diri sendiri karena nggak produktif. Kalau yang ini lebih ke makanannya, kenapa dia milih roti ya? Mungkin nggak milih salad atau milih protein ya. Karena ini bikin cemas, yang menurutku yang paling cemas ini ya. Buat pribadi ya, bukan buat si dia. Ya udahlah, aku pilih karena kan aku yang memainkan gamenya. Ya itu roti-rotian ini ya membuat kita terlalu banyak gula di dalam darah ya. Benarkah itu ya? Apakah sudah dipelajari?
Jadi serigalanya ini ngasih tahu ya, kalau misalkan processed food ya, ultra processed food ini seperti roti-roti putih ini, dia akan menyebabkan peningkatan glukosa yang secara cepat ya, dan dia akan diamputasi ya lengan kita, kaki kita ya, dan akhirnya kita akan mati. Kamu telah mengambil takut ya, kamu telah dilukai ya dengan ketakutan. Kali ini wolfnya yang menang. Efektif katanya. Lihatkah manusia ya, aku adalah anjingmu ya, yang sangat setia. Ayo, percayalah pada tubuhmu ya, katanya. Perasaanmu itu valid. Buat ya energi dari manusianya itu menjadi 0 katanya. Untuk melindungi fisikal, sosial, dan juga moral, kamu butuh ketakutanmu ya. Takutan untuk tidak dicintai, ketakutan menjadi orang yang jelek, oke. Tips di sini adalah pilih pilihan yang secara personal itu menyentuhmu ya, sampai ke dalam-dalam, ke akar-akarnya. Oke. Kamu tahu mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk cek HP-ku. Protect your human. Dia dibilang ya, selamatkanlah dirimu ya dari dunia, dari semua orang, dari mereka semua. Oke. Round pertama. Dari Facebook ada ini ya, lini masa yang mengatakan bahwa ada pesta ya pada weekend ini. Bukankah aneh katanya, dia selalu mengadakan party setiap weekend? Apakah ada sesuatu yang harus ditutupi sampai mereka harus membuat pesta, dan sebenarnya ada kehancuran di dalam diri mereka? Dan aku juga mendapatkan undangan katanya. Lalu katakan iya, dan kita akan menghilangkan semua kesendirian, atau katakan tidak. Ini adalah banyak ini ya di sana ya, ada obat-obatan dan lain-lain, atau just ignore it, atau ya udah. Nanti juga kalau misalnya kita ikut, malah pestanya akan terasa menyedihkan katanya. Menurutku sih kalau aku diajak pesta, enggak ya, karena pasti akan party set juga enggak. Mungkin lebih ke ini ya, di sana banyak obat-obatan, jadi kita tidak mau ikut pesta. Mari kita coba. Ya, katakan tidak, di sana terlalu banyak obat-obatan, atau bahkan lebih parah, mungkin di sana ada roti putih. Dan kita akan overdosis di sana, dan juga roti putih itu ya tidak bisa memuat lemak-lemak kita di waktu kita meninggal ya, atau di tempat kremasi. Waduh, kenapa kalah lagi? Ya ampun, aku akan membuatmu diam gitu.
Oke, aku akan katakan tidak. Lagi pula juga Facebook ini terlalu berlebihan ya. Aku butuh sesuatu yang lebih kalem dan juga membuat lebih kurang kecemasanku. Coba kita lihat Twitter gimana. Coba lihat ya. Ini ada apa namanya? Kabar buruk katanya. Atau kita pilih ini ya. Twitter ini atau tweet ini diam-diam secara diam-diam itu dia memikirkan tentang kita ya, atau menyebut-nyebut tentang kita ya secara diam-diam. Atau halo, ini ada kucing ya, Gif sedang minum susu. Kayaknya lebih sampai yang ini ya. Oke, itu lucu dan aku akan retweet ini ya. Katanya kucing tidak bisa tidak mencerna susu ya, dan juga ini adalah hal yang menyebabkan kucing-kucing ini di animal abuse atau penyalahgunaan pada kucing. Aduh, kalah lagi sama Phantom. Coba kita buka Snapchat gimana? Ada foto dari yang tadi malam ya. Oh, jadi seperti itu ya. Ada party malam-malam itu. Terlihat sangat menarik katanya. Mungkin aku seharusnya tidak mengatakan menolak ya ketika aku diundang. Aduh, ini sekali ya. Masa merubah jawabanmu ya? Atau kamu merubah jawaban? Jangan mati sendirian. Atau yang terakhir, kamu juga punya postur yang jelek. Coba postur yang jelek. Kalau kamu misalnya kepengen punya sesuatu yang bagus, kamu stop dulu deh ya untuk melihat handphone. Dan ini juga, kenapa kamu kayak gini sih katanya? Terserah lah. Ada notifikasi Tinder baru nih. Apa? Aplikasi kencan katanya. Ini bukan aplikasi kencan, ini juga adalah cara baru untuk bertemu seseorang. Bukan ini aplikasi kencan. Aku punya match baru nih, coba lihat. Please ya, jangan hancurkan ini. Enggak, bahaya. Apakah kita berpikir ya, kita sebagai kecemasan itu ya, kita ini sebenarnya dipakai oleh orang lain. Kita ini sebenarnya adalah memanfaatkan orang lain, atau ini pasanganmu ini sebenarnya adalah pembunuh serial ya. Waduh. Kalau menurutku ya, kita sebenarnya sih lagi diberdaya ya sama orang lain. Kita diberdaya sebenarnya nih sama orang lain. Mungkin orang lain lebih bisa kali ya, tapi jangan kita ya. Tapi sebenarnya ya kita nggak bisa mengisi lubang yang kosong itu di hati maksudnya. Poinnya adalah kita akan mati sendirian semua.
Aduh, tidak dicintai ya. Lah, kok sedih? Aku udah muak sama game ini katanya. Jangan dimakan semuanya. Itu akan membuat kita mati. Kita semua akan mati sendirian. Dan juga kucing tidak bisa memproses susu. Aku cuma ingin menghidupi diriku sendiri ya. Dan cuma ingin bebas dari semuanya ini ya. Dari semua kesakitan ini. Halo manusia. Ini semuanya akan oke kok. Sebagai anjing yang loyal, aku akan tetap memberikanmu peringatan-peringatan ya, yang akan membuat kamu akan tetap aman. Aku berjanji. Aplikasi terakhir deh, Instagram. Kira-kira apa ini isinya? Wow, ada gambar party lagi ya. Setiap orang terlihat seperti sangat bahagia ya. Bebas dari takut, bebas dari kecemasan. Kenapa aku gak bisa seperti mereka? Kenapa aku gak bisa jadi orang normal aja? Berbicara tentang party, ini adalah apa namanya? Berbicara tentang party, ini adalah apa ya? Ke desisi itu berarti apa namanya? Desisi finalku adalah ini ya. Aku milih nggak pergi guys, atau kamu pilih pergi? Aku nggak sih ya, karena ya party kan nggak ada gunanya juga, cuma buat modal upload di IG sama di TikTok ya. Lah, kenapa marah-marah ya? Kenapa katanya? Aku tadinya mau ngomong iya, datang ke party katanya. Karena kamu nggak mau. Kamu nggak bisa ngontrol aku katanya. Jadi minta tolong ya. Ini aku meminta izin ya untuk memakan sandwich ini dalam kedamaian. Nyam. Aduh, pilih yang mana nih ya? Kita semua akan mati, semua orang membenci kita, atau kita semua adalah orang yang horrible atau orang yang buruk? Minum yang terakhir aja ya. Oh bener guys, aku menang. Kamu sukses ya memproteksi atau melindungi ya dari physical humanmu, sosial dan moral. Wow, jadi dari game ini kita bercermin ya, maksudnya dari party, dari makan makanan, memang kita harus pilih-pilih guys. Seperti tadi party, kelihatan keren di Facebook, kelihatan keren di IG, padahal hatinya sedih. Jadi mending gak usah ikut sekalian. Atau tadi ketika kita makan sandwich, ya kita udah tahu kalau sandwich itu ya jelek karena mengandung tepung, banyak gulanya, bisa bikin gula darahnya naik ya. Dan juga yang terakhir tadi adalah Instagram ya, atau apa ini namanya? Kita menghindari drama-drama kehidupan di sosial media. Jadi kita lebih waras dan juga kita bebas cemas. Oke. Ayo lihatlah, kamu terlihat sangat bahagia ya dan juga bersyukur kan?
sekarang ketika energimu sudah ke nol, kamu bisa akan mengontrol aksimu katanya. Dan juga akhirnya kamu akan memilih ya, pergerakan terakhirmu seperti apa. Fight or flight. Ketika kamu stres, kamu ada dua pilihan guys. Kamu mau fight atau flight. Flight itu kabur, kalau fight itu dilawan ya. Mau mematikan HP atau mau menangis ya di kamar, di bantal, ya dilawan aja ya, dimatiin aja HP-nya. Nah kan, HP-mu adalah yang memberikanmu panic attack atau serangan panik. Mark Zuckerberg dan juga antek-anteknya, dia juga membuat kamu menjadi orang yang mental health-nya terganggu, yang akan meningkatkan kapitalis. Wow, jadi semua ini memang sudah dirancang ya. HP, sosial media, Facebook, Twitter, dan lain-lain, dia akan menyerang mental health kalian dan juga akan membuat uang untuk para kapitalis seperti Mark Zuckerberg dan juga antek-anteknya. Jadi Facebook, Twitter, Instagram, lain-lain, dia akan menyerangmu seperti itu dengan FOMO dan lain-lain, dan akan menghasilkan uang untuk si Facebook itu sendiri. Oke. Ayo, matikan HP-mu, hancurkan. Matikan. Oke. Banting. Selesai HP-nya dibanting. Aku menang. Ya, ternyata meme-meme industrial ini dia mengeksploitasi kucing guys. Coba bisa lebih elaborasikan. Nice starting. Ya, aku lihat ya, seorang dia katanya nge-retweet ya, ada GIF tentang kucing yang minum susu kemarin. Iya, bukannya kucing itu nggak bisa mencerna susu ya? Kenapa dia nge-retweet tentang ini ya, hewan? Ya kan, udah tahu kan. Ronde kedua, fight. Oh, semua mereka ini ya, dia nggak suka sama kita, atau kita akan berargumen kali ya sama orang-orang, atau hey, coba kita yuk membicarakan tentang arti dari kehidupan. Ya jelas pilih yang ketiga ya guys. Pada akhir dari semuanya, apakah semua possibly itu bisa, maksudnya apakah semua ini memberikan arti kan? Bisa memberikan suatu kontribusi kepada kemanusiaan? Apakah semuanya ini akan decay ya, atau membusuk ya? Cinta juga, dia akan cinta juga katanya.
bukannya kematian juga akan melakukan tugasnya di akhir nanti. Dan banyak sekali yang meninggal, dan kita semua akan meninggal. Semua yang kita cintai juga akan meninggal. Wow. Bukankah ada hukum termodinamika kedua yang misalnya semua yang ada di alam semesta ini akan hilang? Bukankah suatu kematian itu akan membuat apresiasi kepada kehidupan kita ya? Ini seperti perbudakan adalah sesuatu yang oke, karena kita bisa merasakan atau mengapresiasi adanya kebebasan. Bukankah kamu juga harus membuat ya, bukan kamu butuh ya membuat arti kehidupanmu sekarang? Itu yang membuat kultis dan juga konspirasi teori ya. Seperti kehidupan ini sebenarnya tidak punya arti ya. Mati juga tidak punya arti. Dan juga arti sebenarnya itu tidak punya arti juga. Dan apa sih seharusnya ya seorang yang abadi itu yang harusnya dilakukan? Kamu dengar aku nggak? Nggak dengar. Aku harus tahu kamu. Ketika kamu ini ya menghiraukan peringatan itu sangat bahaya ya. Moral danger, sim danger. Coba terakhir. Apakah kamu ini akan aman ya ketika kamu melepaskan baterai dari detektor karbon monoksida? Dan sekarang pun kamu nggak bisa ya mencium lagi racun-racunnya. Ya iya, karena kita detektor, kita kan tahu nih kalau misalnya di suatu ruangan itu ada karbon monoksida, kita butuh detektornya. Tapi kita buat merasa kita tidak ada ancaman, malah kita buang baterai dari detektornya. Ya pastilah kita udah nggak bisa lagi mencium mana yang salah. Dan ketika itu sudah, kamu akan cuma merasa ngantuk dan juga kamu akan mati. Terima kasih Tuhan ya, kamu bisa mendengarku lagi ternyata. Aku harus memperingatkanmu gitu ya. Apakah kamu ngecek itu minumanmu ketika kamu mau minum? Aku nggak bilang aku irasional ya, cuma orang-orang tuh kadang-kadang melakukan minuman-minuman yang sebenarnya adalah danger. Apakah kepalamu sakit? Apakah kaki dan tanganmu menjadi kesemutan ya? Kita semua ini sebenarnya sudah sekarat ya. Kita semua akan mati. Hell iya. Yay, manusia. Akhirnya kamu bisa dengar aku lagi. Kenapa kamu mengabaikanku katanya? Kamu itu bodoh katanya. Kamu tahu nggak ada orang asli Amerika? Kamu tahu di dalam situ ada dua serigala ya. Yang satu adalah harapan dan yang satu adalah
despair itu kalahan gitu ya. Tahu yang mana yang akan menang? Ya, ketika dua dari serigala itu salah satu yang diberi makan katanya, ya diberikan yang akan menang, nggak diberi makan dia akan mati. Aku mencoba tidak memberimu makan katanya. Oke. Bodoh semualah, aku akan melakukan afirmasi positif aja. Aku dicintai dan aku keren. Aku pintar dan juga aku cantik dan aku spesial. Iya. Jangan menceritakan random story ya kepada folks atau masyarakat. Amerika Native itu adalah orang asli, bukan seseorang yang kita bisa jadikan sebagai gambaran begitu ya, karena ya mereka juga orang gitu ya. Aduh, kamu ini ya rasis katanya. Stop jadi rasis ya. Oke. Kamu tahu? Kamu itu yang irasional ya. Kamu udah tahu kan juga kalau misalnya emosi itu irasional. Apalagi emosi tentang marah ya. Ketakutan. Kamu itu seperti evolusionari yang tertinggal ya, seperti usus buntu atau gigi bungsu ya. Kamu itu cuma neurochemical aja di kepalaku. Kenapa kau harus mendengarkan irasional dan makhluk yang sebenarnya tidak ada katanya. Kita kan sama-sama bahan kimia ya. Motivasimu yang paling dalam itu cuma dopamin ya. Dan ketika kamu senang itu hanya serotonin. Semua memorimu itu cuma sinapsis saja, dan juga kamu adalah signal elektrik ya. Cuma kamu bilang aku cuma adalah bahan kimia, jadi aku harus irasional. Bagaimana kalau kedua dari kita adalah sebenarnya irasional? Coba kita cari tahu bagaimana kita bisa bahagia ya berdua. Aku benci ini katanya. Aku nggak bisa menghiraukanmu, aku juga nggak bisa bertarung ya melawanmu. Aku juga nggak bisa menghilangkanmu. Ya memang seharusnya mungkin kamu juga nggak menendangku ya. Kamu nggak mikir perasaanku katanya. Aku mencoba menjadi yang terbaik ya untuk melindungi sebagai anjing pelindung, tapi kamu sepertinya melihatku seperti serigala yang ganas ya. Jadi aku harus berusaha lebih kuat lagi ya untuk memberikanmu peringatan ya. Seberapa
akan melindungimu. Kamu selalu berpikir bahwa aku adalah musuhmu ya. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Aku tahu lah aku jelek tentang pekerjaanku, tapi aku ini sedang berusaha ya. Aku berusaha. Kamu gak harus setuju kok denganku, atau kamu juga harus gak selalu suka sama aku. Aku cuma minta kamu itu sabar ya denganku. Cuma minta waktu sedikit ya. Dan berhentilah untuk berpaling katanya. Hey. Sepertinya aku mendapati dirimu sendiri ya, sedang bertarung melawan dirimu sendiri. Apakah terlihat? Iyalah, kamu kelihatan. Kamu itu loh, pakai hoodie dan juga kamu ngomong sendiri ya. Aduh, aku hancur sekali katanya. Hey, kamu gak sendirian ya. Kecemasan itu sangat-sangatlah umum. Aku dengar ya, kemarin katanya di kampus ada orang yang menghancurkan HP-nya sendiri. Aku tahu perasaannya ya, punya hewan seperti itu ya di dalam kepalamu. Kita semua juga punya kok. Ya inilah kenapa kita setiap weekend ada party ya. Kita cuma kepengen menghiraukan kekhawatiran kita ya, melupakan. Tapi kecemasanku udah nggak usah takut katanya. Ya ketika aku juga punya hal seperti itu, ya di kill ya untuk selamanya. Ya ini spesialisasiku ya, ini lebih kuat ya. Waduh, aku akan kalah lagi nih. Oh my god, ini adalah mekanisme kopi yang salah ya. Atau jangan ambil ini ya, minuman dari seseorang yang tidak kita kenal. Oh ya jelas. Lah, kok diminum? Ya inilah kombinasi untuk iya berhenti sudah semuanya. Kata-kata dalam pikiranku ini, aku yakin aku tidak akan merasakan dan berpikir apapun lagi ya. No, ini jelek. Serius sangat jelek ya. Ini adalah semuanya ketika kecanduan itu berawal ya. Bisa juga ini ya, ada kemungkinan kalau misalnya iya ampun, tambah diminum lagi. Minum-minum ini juga lebih murah daripada terapi ya. Cepet, stop. Dan apa yang kamu akan lakukan? Aku minta maaf ya, aku harus melepaskan apa nih, attack special, not being loved, horrible person, atau attack not being loved. Oh my god.
maaf ya, aku harus memperlihatkan konsekuensinya katanya. Aku bisa mendengarkan semuanya, aku bisa mendengarkan semua apa yang mereka katakan. Udah pergi aja lah. Iya. Ini cuma hal-hal yang membuat kamu kepengin aja, tapi sebenarnya ya mereka semua juga hancur di dalamnya katanya. Kita harus pergi dari sini katanya. Pergi. Kamu kenapa katanya? Kukira binatangnya hari ini menang kan? Enggak, aku cuma pengen pergi aja. Ayo datang lagi ya minggu depan. Nanti aku akan campurkan sesuatu yang lebih kuat lagi. Oke, terima kasih. Kamu oke? Aku akan kembali lagi party ya minggu depan. Sepertinya kita besok harus lawan ya, dan aku akan melawanmu. Aku akan membunuhmu katanya. Wah. Menang kita guys. Cheers. Lihatlah obat ini ya, dia pas langsung masuk ke otak katanya. Kamu mengingatkanku ya pada saat aku masih kecil ya. Aku juga dihantui oleh barang itu yang di kepalaku. Untungnya aku bisa membayarnya dan juga bantu untuk membunuh yang sudah membunuhku katanya. Coba ya sekarang ya, kejujuran atau tantangan? Tantangan. Oke. Kamu lihat di sana ada kolam renang di bawah. Ya. 6 lantai ya. Ayo, lompat katanya. Hah? Kenapa lompat? Nah, lihat kan? Si penjaga itu dia akan menang kan? Aduh, itu berbahaya, jangan lakukan itu. Oke. Ayo, kasih tahu ya ke binatang yang ada di kepalamu itu dan loncat ya. Tapi bukannya kadang-kadang ketakutan itu juga ada benarnya ya. Jadi kamu tahu ya, jadi kamu mengiyakan kalau ada propaganda merasa jelek itu. Ya, seluruh orang-orang sialan itu ya memberikan kita sebuah depresi dan juga kecemasan. Yang mereka membuat TED Talks atau ini ya, podcastnya TED Talks itu untuk menerima kalau misalnya kita ini dihancurkan dan juga dia juga mengiyakan kalau misalnya ada di kepala kita ya.
Kamu tahu kan, ya, binatang-binatang itu dia akan melukai kita dan juga dia akan menyiksa kita ya. Ya, dia juga bukan teman kita dan kita juga butuh untuk menyeimbangkan dia katanya. Dan juga kita butuh peluru ya di kepala kita. Nah, tidak usah berpikir banyak, sepertinya juga kamu akan membiarkan dia menang katanya. Agak salah. Aku nggak akan membiarkan dia menang. Bagus, ayo. Bunuh. Chapter ini punya 2 ending ya. Protect your human. Hei, kamu bisa langsung mati di sini sebenarnya. Malah dibilang. Kamu tahu aku mungkin ya akan mempercayaimu, tapi bukannya aku sudah mempercayaimu ratusan ribu kali ya. Ayo, kamu serigala, menangislah katanya. Attack human, horrible person. Iya. Kamu udah coba juga yang itu ya? Ayolah manusia, please. Minta maaf ya kalau misalnya Big Pharma ini dia tidak mengapprove aku untuk medikasi mandiri ya. Jadi aku harus melakukan medikasi sendiri di luar obat-obatan. Sudahlah, diam. Kita coba punya banyak cara ya untuk membuatmu diam. Beberapa orang juga melakukan itu dengan orang-orang ini taruh di pekerjaan ya. Kadang juga dengan hubungan, kadang juga dengan obat-obatan, atau hanya dengan scroll di Facebook. Bahkan beberapa orang juga menaruhnya di orang lain. Oke, aku akan menaruhnya di kolam renang saja. Hei, ini kan 6 lantai 6, kamu itu sedang mabuk saja. Tetap saja ketika di bawah ini air, ya memang tetap air, tapi tekanan permukaan akan mematahkan ya, tulang rusukmu dan juga kamu akan pingsan ya pada akhirnya. Iya. Aku pernah lihat orang Rusia lakukan ini sebelumnya. Stop. Lihatlah energi barumu ya. Anjing penjagamu sudah habis. Nah, ketika aku jadi kamu, aku akan milih ya kata-kata terakhir secara baik-baik ya. Coba kita mencoba menggait kepercayaan ya dengan mengatakan sorry. I'm sorry, you are sorry. Maaf, kenapa katanya? Maaf ya kalau misalnya aku tidak menghargaimu katanya. Aku harusnya menjadi penjagamu, tapi aku seperti seharusnya kamu harus mengikutiku terus. Ya mungkin ada bedanya ya antara protektor dan juga penjara ya, dan aku mungkin telah melewati garis itu. Aku minta maaf ya. Ya ini juga
ide yang buruk sebenarnya sih. Aku juga cuma lakukan ini biar kamu jerah katanya. Ya udahlah, kita anggap ini sepadan ya. Oke. Sepadan. Oh, come on. Kamu menyerah katanya. Kamu takut? Dia bilang iya. Aku takut katanya. Dan itu oke. Takut juga oke kok katanya. Hah? Oke. Kembali lagi ke sekolah. Makan roti lagi. Jadi apa moral dari cerita ini katanya? Apa yang kita pelajari? Itulah skenario terburuknya. Dan ya, kita berhasil ya. Berhasil selamat. Kamu sepertinya tenang-tenang aja ya, padahal kita tadi ada dekat-dekat kematian. Ketika aku bertarung kepadamu, ya jelek dan tidak memberikanmu perlindungan ya. Tapi aku juga bertarung ya. Ketika aku bertarung, kamu malah bertindak lebih keras ya. Oke. Mungkin kita nggak perlu untuk bertarung ya. Kita mungkin sudah melewati beberapa hal-hal yang buruk ya. Mungkin trauma, mungkin tidak dihargai. Itu yang membuat aku menjadi overreaksi. Iya. Tapi aku juga nggak mau jadi pecundang ya. Aku juga harus mencoba untuk melindungimu ya. Mencoba menjadi anjing yang nggak baik ya. Ayo manusia, kamu bisa bantu aku tidak? Oke, aku akan coba. Kita menjadi hubungan yang baik dengan emosi dan juga komunikasi. Marilah kita komunikasi ya. 5 menit ke depan mungkin akan terdengar seperti lembek-lembek ya, tapi ya udah, bohong-bohong aja biar kita bisa selesaikan ya. Halo anjing penjagaku, bagaimana perasaanmu ya? Aku takut ya kalau kita sendiri. Aduh, sebenarnya aku takut ya kalau misalnya semua orang tahu asli kita, keaslian kita. Mungkin orang juga akan takut sama kita.
saja. Bagaimana menurutmu? Mungkin orang-orang juga sama seperti kita. Mari kita cari. Atau ya, aku setuju ya, kita juga harus coba ya untuk social life-nya. Mungkin kita juga akan melakukan penjadwalan ya untuk bertemu teman atau melakukan meeting ya. Dan juga mungkin kita akan membantu ya biar lebih nyaman dengan rejection atau penolakan. Oke. Kita juga mencoba belajar ya kalau misalnya orang itu tidak menolak kita ya. Aduh, banyak opsi ya. Tapi kita harus coba ya. Bukannya itu manipulatif ya. Bukannya serial killer yang membaca emosi korbannya itu juga empati. Bukankah Charles Manson itu memenangkan pertemanan dan juga melakukan influensi? Iya, benar-benar. Social skill juga nggak punya arti ya kalau kita sebenarnya tidak secara dalam ya untuk peduli terhadap orang. Oke. Jangan menjadi seseorang yang bodoh. Mungkin ada lain. Yang kedua, aku takut ya kalau misalnya kita ini adalah orang yang jelek ya. Sebenarnya dalam diriku yang paling dalam, sebenarnya kita ini ya orang yang buruk ya. Dan aku nggak mau ya kalau misalnya orang tahu kita ini adalah sesuatu yang buruk ya. Mungkin seperti kita hampir saja mau terjun dari atap. Menurutmu gimana? Ya udah, kalau misalnya kita buruk, ya mari kita coba perbaiki. Mungkin kita coba membuat hidup kita lebih lurus lagi ya, seperti value kita atau nilai-nilai. Mungkin kita juga buat terapis atau konselor. Kita juga nggak punya ya, maksudnya bantuannya secara profesional. Masa kita cuma cemas dan juga kita akan bayar $100 per jam ya untuk hanya mendengar bagaimana itu membuat perasaanmu katanya. Aku juga sedih ya kenapa healthcare ini tidak affordable ya, atau tidak terjangkau. Tapi juga banyak kok opsi-opsi lain yang murah, seperti grup support, terapi online, atau student atau non-profit ya, health center, meditasi, tidur yang bagus, chatting secara reguler ya atau dengan teman, dan
belajar sesuatu yang baru. Baca juga itu buku psikoterapi ya. Jadi kita akan berakhir. Jadi begitu ya, mental health itu ternyata juga berat ya. Jadi ada yang lain lagi yang mungkin masih mengganjal di hatimu? Takut untuk dijahati? Enggak sih ya. Nah, mungkin itu aja. Oke, chat yang bagus. Ini bukan game tahu, ini adalah membangun hubungan yang baik ya antara dirimu dan juga emosimu. Kita bisa bekerja sama kan sebagai tim. Oke. Oh, ternyata ada orang lain juga ya dengan keadaan yang sama. Ya sini. Aduh, ternyata ya setiap orang dia punya sisi sendiri ya. Jadi bisa bertarung dengan pikirannya sendiri. Ya, malah lari. Ya. Kamu harus ya membuat kedamaian dengan emosimu ya. Cuma membuat lebih dari damai ya, tapi juga aku kepengen aku sebagai pelindungmu juga ya, dan juga sebagai pelindungmu ya. Ya seperti lapar dan juga haus ya, itu kan juga sebagai alarm bahwa itu adalah fisikmu butuh sesuatu ya. Nah, aku juga ingin menjadi kebutuhan psikologis alarm atau alarm dari kebutuhan psikologismu ya, seperti keamanan dan lain-lain. Tapi ya aku ini jelek ya dengan pekerjaanku, jadi kamu harus tetap latih aku ya. Aku nggak selalu valid dan juga aku nggak selalu rasional. Pokoknya aku akan melakukan yang terbaik ya. Seperti itu ya. Mungkin juga aku akan kembali lagi, atau aku akan relapse, atau aku akan bangkit dan juga mungkin kembali lagi ke yang sama. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi aku akan memberikanmu kata-kata yang menyeramkan dan memberikanmu bayangan-bayangan yang menyeramkan. Tapi ketika kamu sabar ya, atau kamu juga tetap sabar, tinggal dan juga duduk bersamaku ya, mungkin kamu bisa melatih ya.
Oke, kita pause dulu ya. Ya, game yang bagus ya, tentang psikologis, bahwa setiap manusia ini kita sebenarnya berpikir, bertarung dengan pikirannya sendiri ya. 1 dari 27 orang mengalami kecemasan ya, tapi banyak dari mereka juga sembuh dan mencari pertolongan dan sharing juga. Oke, selesai. Iya. Bagaimana teman-teman? Apakah kita mendapatkan insight yang bagus dari game ini? Menurutku iya ya. Setiap manusia pasti ada saatnya ya bertarung dengan pikirannya sendiri. Dan juga kadang-kadang pikiran yang menang atau kita yang menang juga. Tapi balik lagi, pikiran-pikiran itu juga sebenarnya membantu kita untuk tidak melewati batas, karena pikiran itu sebenarnya adalah guardian atau pelindung ya, untuk melewati apakah hal tersebut itu menjadi objektif, subjektif, maksudnya perlu dilakukan atau tidak diperlukan. Nah, itu memang ada omongan ya dengan pikiran kita sendiri, tapi yang ambil paling objektifnya saja. Karena ya seperti tadi, ketika dia mau lompat dari lantai 6, kan semuanya kembali lagi. Kalau misalkan dilakukan, ya akan tidak masuk akal ya, karena bisa membunuhmu. Oke, seperti itu. Mungkin kita akan lanjut di game yang lainnya. Di game ini full bahasa Inggris ya, jadi saya akan sedikit lambat mentranslate-nya karena saya juga harus berpikir ya untuk mengeluarkan kata-kata lagi. Tapi gamenya keren, dan ini game bisa diakses di website ya guys. Terima kasih sudah menonton, kita lanjut ke game yang lainnya ya.